السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ayo bersama-sama berdoa. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin Allahumma amin. Para santri, para asatidz, ustadzat, para pemirsa Radio Suara Dakwah Al-Amin Perenduan, rahimakumullah wa as'adakumullahu lailatakum. Renungan malam kita kali ini masih berkisar tentang bagaimana kita bersikap terhadap Islam. Kalau sebelumnya kita harus yakin dan kita harus tahu, menguasai, belajar tentang Islam, maka pada saat yang sama kewajiban kita yang ketiga adalah mengamalkan apa yang menjadi ajaran Islam itu. Amal adalah sesuatu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menilai amal seseorang apakah benar atau tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Amal yang memiliki nilai tinggi di hadapan Allah adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas artinya bersumber dari satu keyakinan dan berdasarkan ilmu yang benar, sehingga lahirlah perbuatan yang terbaik. Jadi amal yang ikhlas itu, saudara-saudara, anak-anakku, adalah amal perbuatan kita yang berangkat dari keyakinan semata-mata karena Allah, bukan karena niat-niat lain yang ada di balik itu. Ciri dari sebuah perbuatan atau amal yang ikhlas apabila dia dilakukan dengan cara yang terbaik, the best. Karena manusia yang berangkat dari niat yang benar, semata-mata ikhlas kepada Allah, kemudian dia mengetahui ilmu yang berhubungan dengan perbuatannya itu, pasti dia akan melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Orang yang beramal atau bekerja seenaknya, berbuat pokok berbuat, melakukan sesuatu karena ingin dipuji orang, bukan karena Allah, biasanya selalu melakukan perbuatannya itu tanpa dilandasi keyakinan dan kepercayaan yang utuh. Demikian juga ketika seseorang beramal atau berbuat sesuatu tanpa atas dasar ilmu yang benar,
tidak didasarkan kepada teori-teori atau syariat-syariat yang telah ditetapkan, tanpa memenuhi syarat dan rukun dari pekerjaan itu, pasti pekerjaannya itu tidak menghasilkan sesuatu yang terbaik. Mana mungkin seseorang bisa berbuat atau beramal baik kalau dia tidak tahu ilmunya? Pasti perbuatannya itu akan penuh dengan kesalahan-kesalahan. Karena itu saudara-saudara, anak-anakku semuanya, dalam melakukan perbuatan apa saja, terutama yang berhubungan dengan agama kita, agama Islam, umpamanya dalam rangka hubungan kita dengan Allah atau hubungan kita dengan sesama manusia dan alam ini, maka kita harus berangkat dari sebuah keyakinan terlebih dahulu, keikhlasan dan ketulusan semata-mata karena Allah. Tetapi pada saat yang sama kita melakukannya atas dasar ilmu yang telah kita miliki itu. Inilah makna dari amal yang ikhlas. Maka ketika Allah menegaskan bahwa kita ini diberi hidup dan mati untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya, amal ibadahnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu harus kita artikan bahwa perbuatan yang paling baik itu adalah perbuatan yang berangkat dari niat yang ikhlas dan berdasarkan ilmu yang benar. Niat yang ikhlas saja tanpa ilmu pasti menimbulkan kesalahan-kesalahan. Ilmu saja tanpa niat yang ikhlas pasti akan menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Karenanya sikap kita terhadap Islam untuk mengamalkan apa saja yang menjadi ajaran Islam yang kita yakini itu harus berangkat dari kepercayaan dan keikhlasan yang ada di dalam hati kita dan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada di otak kita. Karenanya antara tiga hal ini, kepercayaan, keikhlasan yang ada di hati, pengetahuan dan kecerdasan yang ada di otak, serta amal perbuatan yang benar dan proporsional dalam perilaku sehari-hari harus menjadi tiga unsur utama yang ada di dalam setiap sikap kita terhadap agama ini. Saudara-saudara, anak-anakku, inilah kewajiban kita terhadap Islam. Tidak ada artinya keyakinan itu kalau tidak ada amal perbuatan. Tidak ada artinya ilmu yang kita punya kalau tidak melahirkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Bahkan na'udzubillah, ilmu yang tidak bermanfaat itu, saudara-saudara, justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan diri kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Karenanya setiap saat, selain kita memiliki keyakinan dan menguasai ilmu, kita harus berusaha untuk mengamalkan apa saja yang telah kita yakini kebenarannya itu dan telah kita kuasai ilmunya. Saudara-saudaraku, anak-anakku, bagaimana antara ketiga hal itu nanti kita gabung? Apakah kita harus percaya dulu, belajar dulu, baru amal? Tidak, sama sekali tidak. Ketiga-tiganya, keyakinan, ilmu pengetahuan, dan amal perbuatan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
dia harus senantiasa kita asah, kita perbaiki setiap saat, agar kita dalam melakukan sesuatu benar-benar berangkat dari keyakinan dan berdasarkan ilmu pengetahuan, agar keyakinan kita itu melahirkan dorongan untuk selalu belajar dan berbuat sesuatu dengan ilmu yang kita punya itu. Inilah 3 hal antara iman, ilmu, dan amal, antara keikhlasan dalam hati, kecerdasan dalam otak, dan ketulusan di dalam beramal. Selamat istirahat saudara-saudaraku. Sebentar lagi Anda mau tidur. Nah, tidur ini berangkatlah dari sebuah keyakinan, dari sebuah niat yang ikhlas karena Allah, untuk ibadah kepadanya. Dan kita harus tahu apa ilmu yang berhubungan dengan tidur itu, dan kemudian kita laksanakan tidur sebentar lagi ini atas dasar keikhlasan dan pengetahuan yang kita punya itu. Selamat beristirahat, selamat memenuhi hak-hak tubuh kita. Jangan lupa berdoa, berzikir, istighfar, dan baca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismikallahumma ahya wa bismika amut wa ilaikan nusyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.